bungkus anyaman daun kelapa yang diisi beras ini memang terlihat sangatlah sederhana, tapi selalu jadi yang paling dicari saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-15 di masa pemerintahan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah. Ketupat punya makna yang dalam dari sekedar sebuah makanan. Dalam Kamus Pepak Bahasa Jawa, kata ketupat berasal dari kupat yang berarti ngaku lepat atau mengaku bersalah. Bentuk persegi ketupat bagi masyarakat Jawa diartikan dengan kiblat papat limo pancer. Papat dimaknai sebagai simbol 4 penjuru mata angin utama, yakni timur, barat, selatan, dan utara. Yang juga berarti ke arah manapun manusia akan pergi, ia tak boleh melupakan arah kiblat. Sementara janur atau daun kelapa yang membungkus ketupat merupakan kependekan dari kata Jatining Nur, yang bisa diartikan hati nurani. Rumitnya anyaman janur untuk membuat ketupat merupakan simbol dari kompleksitas masyarakat Jawa saat itu. Anyaman yang melekat satu sama lain merupakan anjuran bagi seseorang untuk melekatkan tali silaturahmi tanpa melihat perbedaan kelas sosial. Secara filosofis, beras yang dimasukkan dalam anyaman ketupat menggambarkan nafsu duniawi. Dengan demikian, bentuk ketupat melambangkan nafsu duniawi yang dibungkus dengan hati nurani. Kalau Lebaran atau Idul Fitri itu yang sering dibuat untuk anak-anak yang paling disukai, itu satu ya bikin ketupat. Karena itu udah tradisi ya, harus ada kalau Idul Fitri itu ketupat itu di mana-mana juga. Seiring penyebaran agama Islam yang makin luas, penyajian ketupat di Hari Raya Idul Fitri tidak hanya menjadi tradisi masyarakat Jawa, tapi juga jadi tradisi budaya khas Indonesia. Wah, ternyata ketupat ada filosofinya pemirsa. Mungkin selama ini ketupat tinggal dimakan aja. Ternyata dia punya nilai-nilai, salah satunya adalah melambangkan 4 mata angin ya. Gitu. Benar sekali. Jadi Deta ini nggak cuma makan aja, tapi harus tahu juga filosofinya itu apa aja. Tapi keburu lapar juga kalau siap mau makan kita cari film. Jadi langsung potong. Kalau filosofi minum ini apa? Sirup? Haus saja. Oke, selain tadi ada ketupat, ternyata kita juga punya informasi ini terkait dengan makanan dari Kabupaten Bangkalan Madura, namanya topak lade. Ada yang pernah coba belum? Belum sih, tapi aku cari tahu bahwa ternyata ini isinya lengkap banget dan juga kayaknya ngelihatnya aja tadi aku sekilas kayaknya enak gitu, pengen gitu. Coba ini kita lihat informasi selengkapnya ya. Saat merayakan Hari Lebaran, masyarakat Bangkalan, Jawa Timur selalu menyajikan salah satu kuliner khas Madura, yakni topak lade. Topak artinya ketupat atau lontong. Sementara lade adalah nama untuk kuah kental kemerahan yang berisi daging sapi, telur, dan sayur. Walau menjadi menu wajib saat perayaan Idul Fitri, kuliner topak lade terbilang cukup langka dikarenakan tidak semua ibu rumah tangga bisa memasaknya dengan cita rasa yang pas. Untuk membuat kuah lade yang lezat dibutuhkan percampuran bumbu yang terdiri dari cabai merah, jahe, merica, jinten, kunyit, ketumbar, lengkuas, bawang merah, bawang putih, parutan kelapa goreng, serta santan. Seluruh bahan dihaluskan lalu ditumis dan ditambahkan kayu manis, daun jeruk, serta serai. Usai ditumis, bumbu dimasak dengan kuah santan lalu ditambahkan kacang panjang yang sudah dipotong dan diikat. Terakhir, campurkan telur rebus dan potongan daging sapi. Saat membuat kuah lade, dibutuhkan bumbu yang tepat dengan jumlah yang pas. Nunung, salah satu warga Bangkalan, mengakui harus telaten saat meracik bumbu untuk menjaga cita rasa kuah lade. Pas Lebaran ini topak lade, memang yang ada di daerah Madura aja. Kacang panjang diikat, itu khasnya diikat supaya memang khas topak lade di situ khasnya. Topak lade kemudian dihidang bersama menu lainnya untuk disantap bersama keluarga dan kerabat di saat Lebaran. Tidak hanya di Hari Raya Idul Fitri, menu topak lade juga menjadi menu wajib saat Lebaran ketupat, yakni hari ke-7 setelah Idul Fitri dan juga pada Hari Raya Idul Adha. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, kalau sebelumnya tadi kita sudah lihat saudara-saudara kita, anggota TNI ini yang sedang berjuang dalam misi kemanusiaan di Libanon dan Kongo Afrika dalam naungan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang kita mau ajak pemirsa di rumah ini melihat perjuangan saudara-saudara kita yang masih di Libanon juga, tapi mereka tugas di perairan.
Nah ini dia kapal Republik Indonesia atau KRI Sultan Iskandar Muda 367, salah satu kapal perang kebanggaan Indonesia bersama awak kapalnya yang sedang melaksanakan tugas misi perdamaian di perairan Timur Tengah dan tergabung dalam kontingen Garuda ke-28. Tugas ini tentunya sesuai dengan amanah Konstitusi Republik Indonesia, yakni ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. KRI Sultan Iskandar Muda ini tiba di Pelabuhan Beirut awal April lalu dan setelah bertolak dari tanah air dan mengarungi lautan selama 35 hari perjalanan. Nah ini waduh-waduh perjalanannya ini aja udah sebulan ternyata ya, udah cukup panjang. Ya, langsung saja nih kita lihat bagaimana suasana lebaran di sana dari kontingen Garuda di Pelabuhan Beirut, Lebanon. Halo, kita sudah terhubung dengan Letkol Laut Abdul Haris, Komandan Satgas MTF TNI Konga Unifil. Selamat siang waktu Indonesia, Letkol Laut Abdul Haris dan teman-teman. Halo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran, Pak. Selamat siang Indonesia. Pagi, mohon maaf lahir batin, Bapak. Baik Pak, ini Mohon maaf lahir batin. baik. Wah, terputus. Halo Pak Abdul Haris. Nggak apa-apa, nanti kita Wah, coba ini hubungin ya, lagi ini ya, ya, coba karena hubungin jauh lagi. juga kan Jauh lokasinya. Yang dekat aja kadang suka terputus, apalagi yang jauh. Jauh, benar Asik. sekali. Tapi kita seru deh kalau ngelihat para prajurit-prajurit ini gitu ya, kayak tadi kalau kita lihat di Kongo, terus ada di Libanon tadi kan. Mereka tetap jaga perbatasan itu. Mereka tapi tetap juga merayakan Lebaran gitu, tetap betul masak sekali. sendiri lagi tadi. Iya, Aku itu kaget luar loh mereka biasa. bisa masak. Jadi minder aku sebagai Iya. perempuan bisa masak. Enggak, ya mungkin bisa masak telur ceplok kali ya, tapi kan nggak mungkin untuk disajikan saat lebaran Benar seperti juga. ini. Tapi telur ceplok juga enak sih Wilson. Tapi kalau sekarang harusnya lebih dari telur ceplok ya Wilson. Betul. Ini kita tersambung kembali pemirsa dengan Letkol Laut Abdul Haris, Komandan Satgas MTF TNI Konga Unifil. Selamat siang waktu Indonesia Pak Abdul Haris. Halo Pak Abdul Haris, seperti apa tradisi yang dijalankan di sana di hari Lebaran? Apakah misalnya setelah sholat Id, apakah juga ada silaturahmi, ada open house, seperti itu di sana Pak? Iya. baik, ini masih ada kendala teknis begitu. Tapi kalau kita lihat ini mungkin di tengah laut nggak sih Wilson sama Deta? Iya, menjaga mereka perairan lagi, ya. Iya, lagi sholat Id, kebayang nggak sih sholat Idnya di tengah laut? Sunset gitu. Iya, langsung jadi ini. Oke, baiklah. Nanti kita akan coba menghubungi Iya. kembali, tapi kita tetap mendoakan keselamatan mereka yang sudah membawa nama baik Indonesia. Semoga tetap sehat dan juga selamat dalam menjalankan tugas. Baik, dan jadi tadi juga kita udah melihat bagaimana semuanya ini merayakan Lebaran mulai dari beragam ya, prajurit, TKI di sana TKI, semuanya. betul sekali. Ada mahasiswa juga yang ada di sana. Nah, kita memang saat Lebaran ini tidak lepas dari makanan ya, karena kita makanan banyak sekali di Indonesia, beragam jenisnya, ada rendang dan juga lain-lainnya. Tapi juga ada yang otentik ini dari Tapanuli, namanya arsik ikan mas. Ini merupakan salah satu makan rempah yang kaya akan rempah-rempah dan rasanya unik. Kalian harus coba. Ini aku udah coba karena ada di daerahku. Aku juga udah coba sih, rasanya lumayan enak. Tapi informasi ini Iya. tampaknya mengakhiri jumpa kita Benar ya dalam sekali, program hari sayangnya. ini. Kita tidak henti-hentinya mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran untuk Zila dan teman-teman di sana. Mohon maaf lahir. yang Oh iya, merayakan. dan juga mengucapin Deta dan Wilson selamat hari kenaikan Isa Al-Masih juga. Betul, ya, Baik, toleransi terima memang harus kasih. dijunjung tinggi. Terima Dan kasih. pemirsa, tayangan akan hadir ini juga mengakhiri hari ini. Saya Wilson Purba. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Fazilah Khairunisa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung berapi. Mayoritas penduduk Danau Toba merupakan suku Batak. Menjadi salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia, kuliner Batak juga tak kalah melegenda. Tak seperti masakan Sumatera lainnya yang terpengaruh bangsa asing, masakan khas Batak lebih menampilkan tradisi memasak asli suku bangsa Austronesia yang kaya akan rempah. Salah satunya adalah arsik ikan mas. Sesuai namanya, makanan ini menggunakan ikan mas sebagai bahan dasar pembuatannya.
Ikan mas yang digunakan biasanya tanpa dibuang sisiknya, namun hanya dibersihkan bagian perutnya saja. Arsik berarti diarsikan atau dikeringkan. Ikan arsik berarti ikan yang dimasak terus-menerus sampai kuahnya mengering hingga bumbunya menyerap ke ikan mas tersebut. Dalam masakan ini, arsik ikan mas menggunakan bumbu khas Batak yang hanya bisa ditemukan di dataran Toba saja, yaitu andaliman dan asam cikala. Hal inilah memberi cita rasa tersendiri pada makanan khas Batak Toba. Ikan arsik adalah makanan yang menjadi bagian dari adat Batak yang memiliki cerita dari mulai kelahiran, perkawinan, hingga meninggal. Makanan ini sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan makanan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-menurun. Dalam lingkungan keluarga, ikan mas arsik juga dapat dihidangkan bila sang anak akan pergi. Ikan arsik memiliki makna yang dalam. Bumbunya lengkap, mantap. Itulah makanan khas Bataknya itu ada ya gitu. Langsung ada terasa gitu di lidah, mantap lah. Ya kebetulan cita rasanya itu ciri khas Batak banget gitu. Jadi terasa gitu di lidah, rasa rempah-rempahnya itu melekat gitu. Karena rasanya yang khas dan nikmat, makanan satu ini kemudian juga dijual di beberapa warung makan di pinggir jalan maupun warung-warung di kawasan wisata. Dari Samosir, Junjungan Merpaung, iNews melaporkan.